yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Haleluya. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau selalu ada di dalam setiap kehidupan kami. Hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan senantiasa mencurahkan kuasa Roh-Mu atas kami. Kami siap mendengarkannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kita berjumpa kembali hari ini, hari Senin, tanggal 29 Desember 2025 di dalam renungan intim dengan Allah. Judul renungan kita hari ini adalah berbagi penghiburan, yang diambil di dalam Yesaya 49 ayat 14 sampai 18, dan pembacaan Alkitab 1 tahun diambil dari kitab Wahyu pasal 17 sampai 18.
Saya berharap Bapak Ibu Saudara bisa menyempatkan diri untuk membacanya terlebih dahulu. Saya akan baca di dalam Yesaya 49 ayat 14 sampai 17. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku, dan Tuhanku telah melupakan aku. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya, sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Orang-orang yang membangun engkau datang bersegera, tetapi orang-orang yang merombak dan merusak engkau meninggalkan engkau. Bapak Ibu Saudara, hari ini adalah hari ke-363 di tahun 2025. Di dalam 3 hari kita akan segera meninggalkan tahun 2025 dan akan menapaki hari-hari dari tahun 2026. Apakah saudara mengakui betapa Allah telah menyertai hidup kita selama tahun 2025, bahkan lebih jauh lagi dari sejak kita lahir sampai saat ini? Betapa Allah telah menolong dan memimpin kita di setiap tahun, bulan, dan hari-hari hidup kita, dalam pekerjaan kita, dan dalam keluarga kita. Adalah baik jika kita berhenti sejenak dan merenungkan akan kebaikan Allah yang telah kita alami, mengevaluasi dan menghitung berkat-berkat Tuhan adalah perlu dan baik agar kita bisa bersyukur kepada Allah. Mengakhiri tahun dengan bersukaria itu baik, apalagi bersama keluarga. Namun, kita juga perlu memiliki waktu sejenak untuk merefleksi diri kita. Seberapa jauh kita telah bertumbuh di dalam iman kita kepada Tuhan. Apakah tahun 2025 ini kita mengalami pertumbuhan dalam kerohanian, pemulihan dalam karakter, dan kasih yang semakin besar kepada Tuhan maupun kepada sesama? Yesaya 49 yang baru kita baca kembali mengingatkan kita akan kasih Allah yang begitu besar dan yang tidak pernah melupakan kita. Digambarkan seperti seorang perempuan yang telah mengandung anaknya dan yang tidak akan melupakan anak yang telah dikandungnya. Namun, jika ada yang melupakan dan tidak menyayangi anaknya, dikatakan bahwa Allah tidak akan melupakan kita, umatnya yang dikasihinya. Bukti mengasihi, Dia melukiskan kita di telapak tangannya, yang berarti Dia tidak akan pernah melupakan kita. Dia begitu sayang kepada saudara dan kepada saya. Inilah kasih-Nya yang begitu besar, yang telah mengorbankan anaknya sendiri untuk lahir di dunia sebagai manusia, dan yang telah mati menggantikan kita semua menerima cawan murka Allah yang seharusnya ditimpakan kepada manusia berdosa, tetapi telah ditimpakan kepada Yesus. Itu semua karena kasih-Nya kepada kita. Inilah berita penghiburan terbesar yang kita miliki. Namun tahukah saudara bahwa ada maksud Tuhan ketika Dia menolong kita, memberkati kita, menghibur kita, maupun menyelamatkan kita, yakni supaya kita bisa berbagi dengan sesama. Paulus menuliskan dalam 2 Korintus 1 ayat 3-4, terpujilah Allah
Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Ini sama seperti berkat Abraham. Tuhan memberkati Abraham agar Abraham menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Tuhan menolong kita agar kita bisa menolong orang lain. Tuhan menghibur kita agar kita bisa menghibur mereka yang berada dalam berbagai penderitaan. Tuhan menyelamatkan kita agar melalui hidup kita, orang lain juga bisa mendengar kabar keselamatan. Tuhan memberkati kita agar kita pun bisa menjadi berkat bagi orang lain yang membutuhkan. Penghiburan dan berkat-berkat yang Allah berikan kepada kita bukan hanya pelayanan kasih-Nya kepada kita saja. Itu adalah panggilannya kepada kita untuk melayani orang lain. Apa perenungan kita hari ini, saudara? Saudara yang pernah mengalami keraguan, kemarahan, ketakutan, dan ingin menyerah. Tapi saudara telah mengalami Allah, telah memberi pertolongan, harapan, penghiburan, dan kekuatan kepada saudara. Sekarang Allah memanggil saudara untuk berbagi penghiburan ini kepada orang lain. Siapa yang di dekat saudara yang sedang putus asa dan mau menyerah? Siapa orang di dekat saudara yang sedang berjuang mempertahankan harapan? Siapa orang di dekat saudara yang sedang mengalami rasa sakit, kekecewaan? Siapa orang di dekat saudara yang berjuang dengan masalah yang begitu besar sehingga mereka tidak bisa melihat Allah? Saudara adalah agen pertolongan dan harapan yang diutus Allah bagi mereka. Allah telah menolong saudara dan telah memperlengkapi saudara untuk berbagi penghiburan itu dengan orang lain. Pertanyaannya adalah, maukah saudara? Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang kembali mengingatkan kami akan panggilan yang Engkau sudah tetapkan bagi kami untuk kami menjadi berkat bagi orang lain. Berkat dalam berbagai hal. Berkat bukan saja dalam hal jasmani, tetapi juga ada banyak berkat-berkat lain yang sangat dibutuhkan oleh orang-orang yang ada di sekitar kami. Penghiburan, kekuatan, kata-kata yang menyemangati, mengasihi, dan yang lain-lain. Tuhanlah yang menolong, Tuhanlah yang memberkati, Tuhanlah yang membuka jalan. Dan Engkau juga yang menempatkan kami di tengah-tengah mereka untuk kami bisa menjadi berkat bagi mereka. Pakai setiap kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.